Si Cosmos ini ada yang menarik nih, ada fakta menarik yang mungkin teman-teman bakal kaget. Soalnya koin favoritnya itu ternyata jalan di Cosmos itu. Halo malam teman-teman semua, ketemu lagi di acara Investor Crypto. Bareng saya Alvin. Saya Dedi. Gimana, Vin? Hari ini ada koreksi ya, Det ya? Iya, seperti prediksi kita kan sebenarnya. Beberapa hari yang lalu gua bearish Bitcoin gitu. Bakal ada koreksi. Emang yang namanya market kan nggak mungkin naik terus, pasti ada koreksi. Gitu. Iya. Jadi kalau kita kan investor tapi ya. Kalau investor mah nyantai aja. Iya. Ya itulah buat teman-teman yang baru masuk kripto, jangan trading lah menurut saya ya itu. Soalnya trading itu susah gitu. Jadinya begitu ketika market merah kayak sekarang akhirnya ya begitulah. Chattingnya rada amburadul di chatting gitu ya. Tapi kalau long term gimana, Det? Kalau long term kan misalkan lu sama gua kan masuk kayak misalkan gua masuk Cardano aja di harga di bawah 1.000 gitu. Ya jadi santai aja gitu. Kayak gitu. Ya oke. Ya. Enggak. Oke. Sekarang mau bahas koin apa, Det? Sekarang kita mau bahas salah satu koin favorit gua. Gua banyak favorit koin gua gitu. Terutama gua koin-koin yang infrastruktur ya seperti Cardano, terus apalagi BNB, terus Ethereum, gitu-gitu. Nah sekarang kita mau bahas ini nih si Cosmos nih. Si Cosmos ini ada yang menarik nih, ada fakta menarik yang mungkin teman-teman bakal kaget. Soalnya koin favoritnya itu ternyata jalan di Cosmos itu. Ya. Langsung aja ya. Ya, ya. Oke, nih si Cosmos ini. Aduh kelihatan deh langsung. Ini dulu deh. Nih Cosmos Internet of Blockchain. Jadi si Cosmos itu tagline-nya itu Internet of Blockchain dia. Jadi dari sini juga kelihatan bahwa si Cosmos ini yang cryptocurrency native-nya itu Atom, dia tuh pengen bikin sistem yang interoperable atau beberapa sistem bisa digabung atau Internet of blockchain. Jadi dia tuh pengen bikin blockchain macam-macam. Nah ini kelebihan paling teknologi yang paling catchy gitu ya, yang paling mudah yang menjadi tagline dia itu di si Cosmos itu kita bisa bikin blockchain sendiri gitu. Bukan hanya bikin smart contract kayak di Cardano, di Ethereum, tapi kita bisa bikin blockchain sendiri gitu yang punya governance sendiri. Kan biasanya kalau blockchain ada governance-nya kan untuk menentukan arah network kemana. Nah si Cosmos itu dia gua bisa bikin blockchain sendiri di Cosmos dengan governance sendiri gitu. Oke, gue bikin PPT dikit nih, tapi dikit aja lah soalnya gue nggak yakin kalau panjang-panjang didengerin juga sama teman-teman gitu. Cuman yang gampang diingat aja gitu. Ini yang paling diingat yaitu Internet of Blockchain. Kita bisa bikin blockchain sendiri di si Cosmos ini gitu. Sebenarnya di Cardano juga bisa, ntar di Ethereum juga bisa, cuman pendekatannya beda gitu. Kalau si Cosmos ini beneran pengen bikin macam-macam blockchain, nah dia gabunginnya gitu. Jadi teknologinya dia udah proof of stake, terus ini makanya ini ada gue salah nulis lagi. Nih proof of stake, makanya dia salah satu tujuannya itu scalability, usability sama sovereignty gitu. Jadi pengen masing-masing blockchain gitu bisa jalan di si Cosmos gitu.
Ini makanya buat tulisnya di sini bisa buat blockchain sendiri dengan governance sendiri. Jadi governance buat teman-teman ya, diulangi lagi. Kalau kita kayak Bitcoin itu dia punya governance gitu, cuman nggak on-chain governance ya. Jadi kalau mau menentukan arah perkembangan Bitcoin itu biasanya dia ngajukan proposal, semacam proposal, adalah VIP gitu namanya, SIP apa gitu. Nah kalau yang kayak Cardano, Ethereum, Cosmos ke depan kan governance-nya udah on-chain, kita bisa voting di wallet gitu untuk menentukan arah si network. Itu ini kerennya si Cosmos itu, kita bisa bikin blockchain sendiri ya. Nah selain itu dia kan yang namanya internet, dia kan komunikasinya dengan beberapa sistem. Nah dia itu selain kita bisa bikin blockchain sendiri di Cosmos, dia juga bisa berkomunikasi dengan blockchain yang di luar sistem si Cosmos. Yang si Cosmos tuh kalau apa blockchainnya berdasarkan BFT, Byzantine Fault Tolerant kalau nggak salah. Nah jadi ntar bisa komunikasi dengan Ethereum dan BTC. Jadi keren kan, jadi interoperability gitu. Sebenarnya di Cardano pun ada gitu, cuman pendekatannya beda gitu. Ini yang paling unik sih, itu sih kita bikin blockchain sendiri dan punya governance sendiri gitu. Nah simpelnya si Cosmos itu ada 2 layer lah. Yang pertama layer blockchain dia sendiri, blockchain untuk network konsensus yang ada di si Cosmosnya, dan satu lagi application layer yaitu blockchain yang dibikin pakai Cosmos SDK. Kita bisa bikin blockchain dengan SDK yang gampang. Kalau teman-teman IT nih yang programmer kan tahu kan SDK gitu, software developer kit. Kita bikin blockchain dengan gampang. Ntar gua ada kejutan nih. Yang salah satu blockchain yang berjalan di Cosmos itu apa? Ada di bawah nih slide-nya. Oke, kita bicara staking ini nih. Stakingnya ini rada beda sama si Cardano. Stakingnya itu dia lockup staking. Jadi kalau kita mau staking, ketika kita mau unstake, perlu waktu 21 hari, namanya unbonding gitu. Jadi teman-teman hati-hati nih kalau kira-kira mau ngejual koin-koin yang berjalan di si Cosmos atau Cosmos itu sendiri, untuk nge-unlocknya perlu 21 hari ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang nih, gue mau staking Cosmos nih, tahu-taunya 14 hari ngepam si Cosmos mau dijual, lagi staking, nggak bisa. Ya, itu. Nah, itu simpelnya itulah tadi ya. Nah, berikutnya itu ini nih. Coba tebak. Ini nih, lihat nih. Kalau band protokol udah jelas lah, band protokol itu emang jalannya di si Cosmos ini, Binance Smart Chain. Coba digedein deh, kecil. Tahu kan? Iya. Nah, nih. Ya. Si band protokol itu tuh dibikinnya dengan Cosmos SDK dan Binance Smart Chain. Koin favorit teman-teman di Indonesia yang tadi 2 jam yang lalu dimaki-maki, tapi sekarang udah dipuji-puji lagi. Jadi kan si Binance itu ada 2 chain. Satu ada yang Binance biasanya, yang buat koinnya, satu lagi untuk smart contract-nya itu ini, Binance Smart Chain. Tapi harganya, kalau bicara market cap, kita bicara market cap, si Cosmos itu nomor di bawahnya BNB. Nah, bisa seperti itu gitu. Jadi si Cosmos itu menurut gue layak invest sudah pasti gitu. Yang berjalan di atasnya aja BNB gitu. Sekarang nomor 4, tadi nomor 3 gitu si smart chain-nya. Terus si band protokol dia Oracle yang udah di listing di Coinbase gitu. Apalagi gitu menurut gua walaupun gua uji gimana? Kalau kita mau jalan di atas network orang lain itu bayarnya sih? Bayar dong, tapi bayarnya network fee. Ya itu bayarnya pakai Atom currency-nya. Kalau kita bikin di yang misalnya di ADA juga bayar, betul? Network fee. Jadi lu otomatis ketika ada transaksi pakai ADA bayarnya. Oh, oke. Itu. Jadi si Cosmos itu dia menurut gua layak banget invest gitu. Tapi ini cerita aja ya teman-teman, kalau misalkan di komentar, Dang, portofolionya apa aja gitu. Kalau gua bilang
ini salah satu favorit gua belum tentu ini ya, belum tentu punya gitu. Soalnya saya kan cuman investor kecil gitu. Jadi belum tentu punya, tapi ini menurut gua layak invest banget kesimpulannya gitu, layak banget. Soalnya yang jalan ada Band Protocol, Oracle yang udah di listing di Coinbase, ada Binance Smart Chain, BNB gitu loh, yang udah ngepam berbulan-bulan itu jalannya si Binance Smart Chain-nya di Cosmos. Nah, itu. Nah, terakhir lah kan roadmap si Cosmos itu, kalau bicara Cosmos kan udah dari 2000 berapa ya? 2000 mulai mungkin 2019-an lah dia gitu. Nah, sekarang si dia itu roadmap-nya itu yang utama-utamanya gitu, fitur-fitur utamanya kayak tadi misalkan intercommunication protokol, yang komunikasi dengan blockchain yang lain, itu udah selesai. Yang sekarang tuh dia lagi rilis ini si Stargate ini. Fase Stargate dia udah siap gitu. Layak banget, gue jadi minat nih. Gue sih terus terang minat sih, tapi gue belum punya sih ini. Jadi kesimpulannya layak invest ya. Tadi berapa market cap-nya? Market cap-nya, nah kita bicara market cap ya. Market cap-nya masih menarik lagi. Ntar nih kehalang sih itunya gue. Market cap-nya masih menarik. Jadi market cap-nya belum terlalu gede gitu. Cosmos tuh nomor berapa ya? Nomor 18 sekarang, baru 4 miliar dolar gitu. Dan ini tuh sekelas Cardano, sekelas BNB gitu, sekelas Polkadot. Malah teknologinya tuh mirip dengan parachain-nya si Polkadot gitu. Menurut gua sih ini menarik banget sih gua. Jadi mungkin kalau Cardano gua tercapai targetnya 5 dolar, mungkin gua pindahin salah satunya ke Cosmos. Menarik lah. Ya. Ya. Oke. Ada lagi? Dan? Udah? Oh, cukup aja gitu. Oke teman-teman. Cukup segitu dulu ya malam ini ya untuk pembahasan Cosmosnya. Nanti kita kembali lagi membahas koin-koin selanjutnya ya besok. Ya. Sampai ketemu lagi. Nah.